Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa puasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Net TV yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali lagi bersama kami, saya Basu Arfiansyah, insyaallah akan menemani pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat mulia ini. Adapun tema tausiah pada kesempatan hari ini yaitu adalah berukhuwah secara praktis. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu memberikan petunjuk kepada umat manusia mengenai bagaimana kita menjalani kehidupan dengan benar supaya kita sebagai manusia bisa mencapai kebahagiaan yang kita inginkan dan kita damba-dambakan, baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu aspek yang membentuk kebahagiaan hidup seseorang adalah kemampuan bagaimana dia membina hubungan yang baik dengan sesama muslim dan dengan manusia yang lainnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini, dalam tausiah ini, kami ingin mengajak pemirsa untuk merenungkan satu makna firman di dalam Al-Quran yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan di dalam surat Al-Hujurat ini sebagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini adalah perjanjian Allah di antara orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh umat Islam khususnya. Sejalan dengan makna ayat itu, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahwa umat Islam adalah laksana tubuh yang satu. Ada atau tak ada semacam perjanjian tertulis, namun umat Islam karena keislamannya, mereka harus memandang umat Islam lainnya sebagai saudaranya sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka pada hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keimanan seseorang tidak sempurna kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kesempurnaan iman itu akan bisa dicapai apabila kita mampu untuk memposisikan saudara seiman kita seperti diri kita sendiri. Jadi jika kita menginginkan kebaikan, maka usahakan kebaikan itu juga dirasakan oleh saudara kita. Tapi apabila kita tidak menyukai sebuah keburukan yang menimpa diri kita, maka pastikan, maka usahakan
hal tersebut juga tidak menimpa saudara kita, maka seperti itulah makna persaudaraan di dalam iman. Pemirsa Oase Net TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhuwah Islamiyah ini sebenarnya mudah diingat dan seringkali diucapkan. Yang susah itu adalah bagaimana pelaksanaannya, bagaimana implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Jadi menjelaskan hak dan kewajiban ukhuwah dalam Islam ini berdasarkan ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa yang pertama itu adalah cara kita menjaga itu adalah bagaimana kita menutup aib saudara muslim. Jadi kita menutup aib saudara seiman kita. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Rasulullah juga SAW bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan neraka dari wajahnya pada hari kiamat. Jadi pemirsa Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ukhuwah Islamiyah ini kita jaga dengan bagaimana kita menutupi aib saudara-saudara kita. Jadi sebisa mungkin kita menjaga saudara kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dalam Islam itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam itu sangat dianjurkan, karena barang siapa yang menyambung tali silaturahim maka dia telah menyambung talinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya dan seharusnya kita menjaga aib-aib saudara kita. Kalau saudara kita pernah melakukan kesalahan lalu kemudian ia berusaha untuk menjadi lebih baik, kita jaga kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan, kita motivasi mereka agar mereka kembali ke jalan Allah dengan baik dan benar. Jangan justru kita menjelek-jelekkan mereka, jangan justru kita membuat mereka patah asa hanya karena omongan-omongan kita, misalnya, karena istiqomah itu sangat berat. Maka kita dianjurkan untuk menutup aib saudara seiman kita, karena itu adalah bagian daripada kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mampu memaafkan saudara seiman. Jadi Imam Malik meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, dibuka pintu-pintu surga hari Senin dan hari Kamis, ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya tentang mereka, dikatakan tunggu-tunggu sampai mereka berbaikan. Pemirsa Oase yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik